Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan apa sih yang terkonfirmasi darinya kepada kamu. Apa sih yang betul-betul diafirmasikan atau yang terkonfirmasi darinya kepada kamu. Pembacaan ini bisa cocok, bisa nggak cocok, nggak usah dipaksain dan nggak usah marah-marah. Ya, dan aku ingin membacakan mengenai apa yang dikonfirmasi dan apa kenyataannya, gitu aja. Kita akan lihat di sini apa yang dikonfirmasikan dan apa kenyataannya. Teman-teman, sadar tidak sadar ya, ada ketergantungan di situ. Ada ketergantungan di situ. Mengenai third parties atau cinta segitiga itu kembali ke kalian masing-masing ya, tapi ada indikasi seperti itu atau memang di sini ada ketergantungan ya, ketergantungan yang besar juga terhadap kamu. Kemudian yang dikonfirmasi darinya gini kakak-kakakku semua, kamu ini terkoneksi dengan seseorang yang mungkin punya traumatik, depresi, atau rasanya kayak kehilangan terus gitu. Selalu merasa mellow sendirian dan kenapa dia sangat bergantung sama kamu. Kemudian di sini divine-nya maskulin, sebetulnya ketika dia mampu, dia itu lebih senang aksi daripada ngomong-ngomong. Jadi kalau misalnya ada energinya di sini yang nggak begitu romantis ya teman-teman, nggak begitu romantis, terus dia tuh lebih senang gini nih, nggak usah banyak ngomong, mendingan kalau misalnya memang ada apa-apa itu dibicarain, diselesaikan langsung. Jadi nggak ada yang kayak kucing-kucingan, ngabek-ngabekan, diem-dieman kayak gitu. Aku lebih ngelihatnya ya, kalau ada masalah yuk dirembukin bareng, diselesain. Lebih seneng ketemuan daripada dia banyak bicara di WhatsApp, di chatting atau apapun itu. Karena yang aku lihat di sini juga, entah dia itu punya masalah dalam komunikasi ya, kalau misalnya bicara sama orang itu mungkin suka gugup, atau memang dia demam panggung orangnya, kita nggak pernah tahu, tapi lebih senang menyelesaikan itu one by one. Kalau misalnya memang ada masalah sama aku, ya ayo ngomongnya empat mata kayak gitu. Yang aku lihat di sini, orangnya itu kayak apa ya? Kalau misalnya dia nggak suka, ya dia nggak suka, itu dia gampang untuk rilis. Dalam arti gini, kalau misalnya ada orang yang memang udah mentok nih, dia udah upayain, terus udah berusaha sekuat tenaga juga, terus nggak juga dihargai, orang ini tidak sungkan-sungkan untuk pergi, daripada harga dirinya itu juga kayak diinjek-injek terus kayak gitu ya. Orang itu gampang move on, atau lebih tepatnya tuh kalau misalnya dia walk away-nya tuh berdasar. Jadi bukan berarti dia kabur terus menclok kemana nggak kayak gitu. Terus yang harus kau ketahui adalah bulet orangnya. Kadang-kadang ini ada sisi dia tuh nggak jujur sama kamu. Mungkin bilangnya gini, aku keluar kota ya, padahal nggak, padahal tidur kayak gitu. Agak tricky. Kadang-kadang kalau jujur aja tuh suka sulit. Jadi ya kalau kamu percaya sama dia, ya nggak usah terlalu yang gimana-gimana. Kalau kamu di sini suka bohong, suka cari perhatian misalnya, ya dia juga begitu sama. Misalnya dia pura-pura sakit supaya dapat perhatian kamu, itu sering kayak gitu. Terus di sini apa ya? Saya melihat itu kayak ada ikatan yang bener-bener kayak jangka panjang sama kamu gitu.
sebetulnya ketika dia sama kamu sih dia sudah merasa cukup ya, sudah merasa lebih gitu loh. Tapi aku nggak tahu apakah kalau ini ada yang kebaca third party, apakah ini ada cinta segitiga atau belum selesai dari masa lalunya, atau kembali ke masa lalu. I don't know, aku nggak tahu. Tapi yang pasti, apa mungkin kamu tuh diawali dari third party, dari hubungan cinta segitiga? Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Ya itu kembali ke kamu, dan aku nggak akan mengungkap lebih jauh masalah cinta segitigaan ya. Yang aku lihat di sini, apa yang bisa dikonfirmasi tentang dia adalah ya seperti ini, bukan energi yang light banget, malah cenderung kayak dark, deep, sorrow, sedih ya. Jadi energinya ke kamu juga kayak, aduh kok susah terus ya, kok slow ya, kok banyak beban terus ya gitu. Apa yang terkonfirmasi darinya kepada kamu di sini? Dia itu punya tujuan gini loh, kalau misalnya punya partner atau punya pasangan, itu harus ada tujuannya, harus sukses. Ya, orang ini kan juga termasuk orang yang pekerja keras. Ya dia nggak mau dong kalau misalnya kita udah bersama-sama kita nggak ada kemajuan. Orangnya sih cukup 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 maju ya. Kalau misalnya disuruh maju, tetapi kadang-kadang dia suka nggak fokus. Misal dia mau ini mau itu, terus tiba-tiba entah pengelolaannya nggak baik atau gimana, ambiar. Suka gitu tuh, suka kayak nggak bisa bertahan lama pada satu pekerjaan yang menurut aku mungkin dia butuh. Dia tuh nggak sungkan-sungkan kayak resign, kayak pergi dari pekerjaan utama gitu untuk mungkin ngikutin hype. Ya mungkin di sini yang membuat kadang-kadang ada yang keuangannya mungkin nggak bagus. Kalau dibilang masalah cinta, ketika dia suka sama seseorang, dia tuh nggak milih sembarangan ya. Dia tuh merasakan mungkin ini energi kamu. Kalau dia dekat sama kamu, merasa cocok sama kamu, berarti memang ada keseimbangan kamu sama dia. Yang dirasakan kekosongan hatinya tuh juga terobati dengan adanya kamu. Kemudian orang ini tuh sebetulnya pecinta damai ya. Kalau aku lihat ya, yang terafirmasi adalah dia tuh suka kayak misalnya acara yang misalnya melibatkan keluarga, atau misalnya kemana-mana bareng sama keluarga, itu dia suka. Ya jadi itu family man atau family woman. Lebih senangnya itu kayak kalau aku bahagia, keluarga aku juga bahagia. Di sini yang aku lihat juga dia punya trauma kalau ditinggalin sama orang. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayak dia punya kisah cinta mungkin amburadul ya, atau dia tuh merasa kayak nggak cukup dengan satu orang. Bisa jadi ada kelebihannya di situ, kelebihannya nggak cukup dengan satu orang, atau gampang traumatik sih sama seseorang. Jadi kalau mau serius sama seseorang, dia tuh udah mikir jelek duluan. Orangnya itu kadang-kadang dia merasa dengan dia diam, dengan dia nggak aktif, itu akan ibaratnya menjawab semuanya gitu. Padahal sebetulnya kadang-kadang apa yang menurut dia benar, mungkin cahaya The Hermit ini itu tidak memberikan sesuatu yang terang gitu loh. Aku bilang ini kayak orang tuh dengan energi yang rumit, energi yang misalnya kayak gelap banget, terus itu cuma ada satu lentera, ya itu kan tidak bisa menyinari semuanya. Karena energinya ini banyak sedihnya ya, kalau aku lihat. Ada limitasi juga yang aku lihat di sini. Kemudian orangnya ini termasuk juga kalau misalnya dia suka sama seseorang, aku nggak bisa bilang ini kesetiaan ya, tapi kalau dia suka sama seseorang sudah pasti ini ada sisi posesif. Jadi kalau misalnya dia punya sesuatu atau apa, dia nggak pengen kamu bisa dimiliki sama orang lain. Tapi belum tentu kalau dia di sini setia, gitu, belum tentu. Tapi nggak suka kalau apa yang dia suka itu diambil orang lain atau orang lain juga punya. Posesif. Termasuk kalau misalnya menjaga barang, ini orangnya apik. Terus kalau udah menjadi miliknya tuh kayak susah keluar gitu. Ya gitulah ya. Termasuk untuk pengelolaan keuangan, keuangan ini juga termasuk orang yang perhitungan. Saya lihatnya seperti itu. Kalau dia suka sesuatu atau dia merasa itu benar, dia akan holding itu sampai mati gitu. Dia akan berpegang teguh sampai mati.
Itu jadi dia merasa ya kalau udah benar ya ini, jadi orangnya tuh kayak susah susah bergerak ya, tapi dia tuh suka kadang kalau dia mau bergerak kadang-kadang out of focus, perlu diarahin lagi, oh ya ini mesti dilurusin lagi kayak gitu. Kemudian aku akan lihat dan buka 3 kartu ya. Ini kita bicara mengenai soul, mengenai jiwanya dia. Dia bisa ke kamu ya, mungkin ini energi kamu dan dia, atau kalau misalnya kamu ngerasa oh ya ini gue nih gitu, ya udah makan aja. Di sini saya ngelihatnya sih dia itu punya apa ya, punya cinta memang iya, tapi itu kayak misal terbatas sama kamu gitu. Nggak semuanya bisa kayak diberikan, tetapi dia usaha yang terbaik. Cuman misalnya ya, kalau misalnya dia dulu gimana ke orang, ke kamu gimana, treatmentnya itu kayak memang udah diporsikan begitu, nggak bisa lebih lagi. Kalau dia ke kamu dingin ya dia nggak akan bisa berubah jadi hangat, ya nggak tahu kalau dia ke orang lain. Jadi memang ada treatment khusus yang memang diberikan per kepala kayak gitu. Yang kedua, orangnya ini lebih apa ya, lebih suka kayak kalau misalnya lagi berantem atau dalam ini, orangnya suka menyendiri sih aku lihatnya. Jadi kamu tuh kayak ngelihat dia tuh kayak privacy, atau kadang-kadang kamu nggak tahu dia ini gimana orangnya. Kadang-kadang nggak bisa ditebak, moodnya itu mood swing ya, kadang suka menyendiri, kadang juga dia nerima, tapi kalau dia lagi nggak mau ya dia nggak mau ada orang lain yang ganggu. Misal kalau aku lagi sakit gitu, ya udah dia istirahat aja, nggak mau diganggu, bener-bener nggak mau pusing dengan siapapun ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi on off di sini ya, kalau aku bilang itu wajar ya, mungkin dia suka privacy. Kemudian di sini ada divine timing ya, ketika kalian bertemu maka ada satu misi sebetulnya yang Tuhan itu mau kasih tahu ke kamu gitu ya. Kita akan lihat ya, mungkin dia datang sebagai awalan baru, mungkin dia akan memberikan pelajaran kehidupan, karena setiap manusia yang datang dalam hidup kita, mau cuman lewat WhatsApp mampir, kita kan belajar karakter seseorang nih. Oh nih karakternya jelek nih sebetulnya, tapi dibaik-baikin, atau dia buat aku nanti lebih toksik, atau dia nanti buat aku lebih baik gitu kan. Nah perjalanannya adalah kamu itu akan merasa seimbang dengan orang ini, jadi nggak ada yang lebih dominan ya. Bagaimana dia memperlakukan kamu dan kamu memperlakukan dia, dia akan berusaha untuk membalas kebaikan kamu gitu loh. Kemudian di sini yang aku lihat lagi, dia akan memberikan sebuah excitement. Excitement itu kamu tuh harus lebih going with the flow gitu loh. Go with the flow aja ya, jalanin aja. Dan sebetulnya dia tuh mau mengajarkan kamu bahwa selalu ada awalan baru, selalu ada kebahagiaan baru. Dia mau ngajarin kamu juga bahwa kamu nggak boleh punya sisi pesimis, harus optimis. Kemudian di sini dia mau bilang sama kamu, walaupun banyak orang yang nggak suka sama kamu, walaupun banyak kamu dibenci, tapi ada orang di sini yang memang sayang sama kamu, yang siap untuk ngebelain kamu. Itu ada sisi baik. Setiap orang kan punya bad side, punya good side ya. Kemudian misi dia kepada kamu tuh apa? Seven of Pentacles, dia itu kepada kamu tuh sebetulnya ada sesuatu yang pengen direncanain sih untuk kedepannya. Tapi ya biasanya ya rencana itu misalnya kayak butuh modal, misalnya dia mau ngajak kamu jalan-jalan, traveling atau apapun, ya butuh modal gitu loh ya. Jadi banyak keinginan sebetulnya dia sama kamu. Kemudian yang aku bisa kasih lihat misi dia kepada kamu adalah dia akan ada selalu untuk kamu, karena dia merasa nyaman, dia merasa bisa melindungi kamu ya, tapi bukan melindungi untuk pasang badan yang cara kekerasan, cuman dia bisa jadi suportif kamu.
Three of Cups ya, ada satu satu energi yang berkesinambungan di sini. Saya melihat kayak pertemanan, kerjasama, perayaan, kesenangan dan lain-lain. Kalian tuh punya pola pikir, punya tujuan. Ya, dia merasa ada ngekliknya sama kamu. Jadinya yang aku bisa lihat di sini, apa yang terkonfirmasi adalah orang ini tuh ibaratnya kayak bayang-bayang kamu, gitu kan. Kalau kamu lagi down, mungkin dia adalah orang yang terdekat yang bisa kayak menghibur kamu, ya, memberikan kamu arahan, orang yang bisa kamu ajak ngobrol. Dan di sini ada kartu Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune itu sebetulnya pelajarannya adalah merasakan namanya putaran kehidupan. Jadi kalau misalnya memang di sini dia ada untuk kamu, memang terjadi adalah karena takdir. Wheel of Fortune itu biasanya ya akan merubah sesuatu yang buruk menjadi baik, atau yang baik menjadi buruk, tergantung situasi dan kondisi. Dan walaupun apapun kondisinya, ya orang ini memang ada porsinya untuk kamu gitu. Jadi ya kalau aku bisa bilang sih melengkapi ya. Lebih kayak melengkapi, lebih kayak memberikan kamu sebuah pelajaran, arti apa itu kesabaran, belajar untuk mengoptimalisasikan kemampuan kamu, keyakinan kamu sendiri. Karena aku ngelihat sih dia bukan tipe orang yang kalau misalnya dia nggak punya ya dia nolong gitu, nggak. Tapi kalau dia punya ya baru nolong. Kan tidak memaksakan. Ini bukan orang yang kayak aku akan mati-matian untuk ngebelain kamu, enggak. Tapi kalau aku ada, ya aku akan ngebelain kamu, gitu, ya. Jadi kamu nggak bisa kayak bergantung 100% dari dia, kan ada dia. Kalau misalnya cuma support system bisa. Ini yang sebenarnya ya. Oke. Aku ngelihat ya banyak sekali firasat atau feeling so good, feeling unwell gitu. Itu dari kamu intuisi sih. Dari kamu misalnya berdoa, meditasi atau apapun, itu akan nyampe ke dia. Kemudian di sini aku lihat ada kartu Ascension. Gini. Tujuan kalian dipertemukan ya, itu akan akan membuat sebuah perjalanan atau tabir baru. Jadi itu ada peningkatan dari sisi spiritual, di mana limitasi-limitasi yang sudah pernah ada pada hidup kalian dengan berdua itu bisa diterabas gitu loh. Jadi Tuhan itu memberikan gak ada limitasi dalam hubungan ini, ya. Gak tahu sampai kapan dia ada untuk kamu, ada di samping kamu, tapi sepanjang dia mampu, dia akan berada di samping kamu, ya. Dia bukan tipe orang yang gak suka lalu ninggalin, enggak sih. Tapi kalau misalnya memang harga dirinya udah diinjak, udah memang sakit, dia bisa kehilangan minat gitu. Tapi itu dengan cost tertentu ya. Dia itu punya feeling yang kuat sama kamu, teman-teman. Jadi dia sangat super sensitif. Kalau misalnya nih kamu bosen, atau dia misalnya ngerasa kamu nyuekin dia akan kerasa sih. Sebetulnya gimana sih end of deck-nya dari kartu ini? Ada kartu Page of Cups ya. Orang ini ada rasa sayang besar sama kamu. Ya, tapi rasa sayang itu kan kayak nggak bisa terlalu diukur dengan aksinya dia ya. Karena ya kalau dia lagi ada keterbatasan saat ini, ya cukup kamu tahu dia sayang kamu, itu aja. Dan siapakah orang-orangnya? Siapakah namanya? Kita akan lihat di sini. Nih, kalau ada namanya di sana, ya berarti dia adalah orangnya. Pesanku adalah gini ya, jalan dalam menghadapi hubungan dengan dia, ada baiknya itu relax aja. Gak usah terlalu banyak dipikirin, karena kan memang dia ini kan
juga ada dikit-dikit drama ya, suka ngedrama gitu. Kalau dia lagi diem, lagi apa, udah diemin aja gitu. Nggak usah terlalu kayak dikejar atau gimana, karena saya melihatnya nih ada kemelekatan dia sama kamu, jadi nggak semudah itu juga dia untuk pergi dari kamu. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you and I see you. Sehat selalu untuk kalian dan rezekinya makin besar. Jangan lupa di subscribe, like, and share. See you. Bye-bye.